ini nanti yang kita sebut musik modern. Jadi mengikuti selera pasar. Misalnya di sini yang paling digemari gambar-gambar seperti apa? Itu yang nanti dituangkan ke dalam kain, yang nanti dibuat motif, bahkan mungkin dibuat kaos, dibuat baju, dan itu yang nanti bisa dipasarkan ke anak-anak muda. Ya, itu jadi nanti ada dua sisi yang dikembangkan supaya para pemangku adat ini juga istilahnya terbentuk dengan motif tradisionalnya, ya. Yang anak-anak muda yang masih berjuang muda ini juga mau nggak mau mereka kok ada model kaos baru, model baju baru, dan ini batik lagi. Jadi paling tidak ada timbul rasa penasaran buat mereka untuk paling tidak membeli satu. Nanti kalau sudah pakai enak, nanti biasanya kan ketok dolar itu nanti anak-anak yang ini beli batik aja, yang dipakai kaos, yang dipakai gaun, dan dipakai atau pakai celana, sampai di situ. Jadi kita harus menyentuhnya memang itu tadi supaya kesan batik yang kuno nanti itu sudah bisa hilang. Baik, ini masih ada beberapa SMS nih, saya bacakan lagi ya. Ini dari Tindari katanya selamat buat pariwisata Nunukan dengan dibukanya pelatihan batik buat ibu-ibu di Nunukan. Cuman kalau bisa nanya juga nih, ini nanti sampai kapan, apakah setelah mereka bisa akan dilepas sendiri atau memang masih ada pembinaan lagi ke depan? Ini dari Tindari ini Pak, kesannya. Mungkin langsung dengan Pak Dinas yang menjawab. Baik, tetap kami tuntun dengan segala keterbatasan, kami akan tuntun sampai pada tingkat mahir mereka, dan kami harapkan pada akhirnya juga nanti mereka bisa mandiri. Nah itu harapan kita, karena ya itu tadi saya melekatkan ini dengan budaya yang harus dilestarikan. Jadi mau tidak mau ya harus diemong terus ini. Nah mereka atau ibu-ibu atau kaum muda yang sudah mau menggeluti proses membatik ini, kita harus bangga, kita harus syukuri yang luar biasa, karena mereka menekuni hal yang dianggap kuno, yang tidak gaul, ini sangat susah. Saya hanya melihat satu saja contoh konkret di seni tari. Itu setengah mati kita membuat anak-anak muda itu bisa tekun. Dia berada di tempat latihan, dia mau berlatih itu betul-betul alhamdulillah puji Tuhan, kita sangat bangga. Karena itu tadi, ketika dia bergaul dengan orang yang tidak menggeluti tari budaya itu, sama tadi kadang-kala di pojokan, ngapain lo, hobinya kok nari itu untuk mempertahankan budaya ibu itu tadi. Ini yang sebenarnya kita harus mencermati. Mereka bisa jinak di satu tempat latihan itu, waduh luar biasa. Makanya saya minta di sini kita semua bagaimana menyemangati mereka untuk kendala ditemukan. Satu, ketika produktif dia di tingkat SMA, baik itu olahraga, baik itu dia dari seni tari yang bisa mengikuti festival, nah itu kan masa-masa produktif anak-anak muda itu kan pada usia-usia SMA. Nah begitu dia lagi moodnya di situ, tiba-tiba dia harus mengakhiri SMA dan siap untuk ke perguruan tinggi, meninggalkan aja kota Nunukan atau kabupaten Nunukan. Itu sedikit sekali yang bisa meneruskan, dan kebanyakan selesai. Nah, kita ngambil lagi dari SMP, mulai dari nol lagi, bina lagi, begitu dia SMA hilang. Nah, ini yang kendala ya. Harapan kita ke depan adanya perguruan tinggi di sangat penting bagi kita ya. Jadi baik di cabang olahraga maupun di dalam rangka melestarikan kebudayaan. Nah ini yang kami sangat merasa ya. Jadi jangan sampai masyarakat mana hasilnya itu pada saat puncaknya itu di SMA. Terus terang saya kan satu pembina di cabur, ketika dia sudah bisa junior hampir menaik kepada senior dan dia di situ sudah mempunyai prestasi yang memuncak. Nah di situ juga dia harus meneruskan kuliah. Otomatis dengan kesibukan kuliah yang padat, dia meninggalkanlah hobi atau prestasi di olahraga maupun di seni tari. Nah inilah yang kita harus bisa sedikit merenung kendala kami di dalam pembinaan generasi muda. Mudah-mudahan dari teman
Oh ya, itu sangat penting ya ternyata ya Pak ya. Oke, terus ini masih ada SMS nih Pak, saya bacakan. Ini dari Agung. Ini soal batik di Nunukan. Ini sangat luar biasa katanya. Batik di Nunukan, kita terus mendukung batik yang dibuat di Nunukan. Dan semoga batik Nunukan betul-betul bisa ada dan bisa dinikmati oleh masyarakat Nunukan. Nah, ini kalau Pak Suhargito yang menanggapi seperti apa nih kalau misalnya SMS dari Pak Agung tadi. Batik Nunukan bisa ada. Ini kan karena pembinanya nih instruksi dari Pak Suhargito nih. Ini kan seperti apa nih Pak? Untuk bisa betul-betul ada nih batik Nunukan. Karena ini kan masih baru proses pembelajaran ini. Pembelajaran membuat batik, produksi batiknya. Nah, ini seperti apa? Ya, memang kita harus bersabar ya Pak. Ya, pertama itu kuncinya. Karena dari filosofinya saja batik itu, kalau kita lihat proses pembuatannya itu memang harus sabar. Dan salah satu unsur kenapa kebanyakan yang menekuni itu hanya ibu-ibu. Karena ada itu nanti filosofi sabarnya itu. Ketika menolehkan cantiknya itu harus sabar. Jarang yang memang itu kita ambil. Jadi dengan proses ini tadi, dengan dukungan pemerintah, dengan antusias ibu-ibu yang tadi kita bina, ya kita juga harus ikut mengapresiasi, ya kan? Setelah tadi kita terbuka wawasannya, open mind bahwa batik ternyata tidak bohong. Nah, begitu nanti mereka dengan konsisten mereka, dengan komitmen mereka, pelan-pelan naik tangga ke atas, ya kan? Ketika nanti entah tahun berapa bisa memproduksi batik mereka sendiri, ya marilah kita apresiasi, terutama generasi muda, ya kan? Paling tidak kita beli, kalau memang nanti sudah bisa mandiri. Nah, terus kalau tanggapan saya kurang satu kata tadi, kalau Mas Agung ya aja luar biasa loh, sampai belakangnya luar biasa. Oke. Kita mungkin juga dibatasi dengan waktu nih Pak. Jadi mungkin nanti bisa lagi di lain kesempatan akan berbincang-bincang dengan tema-tema yang lain. Satu mungkin sebelum kita tutup, yang ingin Bapak sampaikan nih dari Pak Kadis, yang ingin Bapak sampaikan mungkin selain batik, yang jelas dari Dinas Pariwisata kepada pendengar kita di malam hari ini, yang jelas kalau batik dari SMS yang masuk saya kira mungkin menjadi hal yang baru di pendengar kita. Ada yang memuji, ya, pro dan kontra itu biasa. Kalau kita dengarkan tadi, ada yang mengatakan luar biasa, ada yang mengatakan apakah itu bisa masih ada nada pesimis, gitu Pak ya. Tetapi kan kita akan melihat ini progresnya seperti apa ke depan. Yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar terlepas dari batik tadi, silakan Pak. Baik, pada kesempatan ini juga saya meminta kepada seluruh masyarakat Nunukan, tentunya dengan salah satu program yang memang cukup mengkhawatirkan apakah ini bisa jadi atau tidak jadi batik ini, tapi saya optimis karena dari masukan yang kita dengar dan kita cermati memang banyak yang mendukung, dan ini satu kebanggaan untuk Kabupaten Nunukan apabila ini bisa terwujud. Saya optimis karena masing-masing lembaga adat, khususnya adat lokal, sudah merestui. Ini sebagai satu bahan dasar yang sudah siap. Kalau untuk hal pelaksanaan pembatikan, saya rasa itu teknis daripada beberapa personil, tidak harus dari Nunukan, tapi memang untuk ahli-ahli atau yang berpengalaman itu dari luar. Jadi untuk ini mohon bersabar, karena ada beberapa waktu yang lalu saya melihat di koran, ada yang menganggap merugikan atau menghabis-habiskan anggaran. Ini satu koreksi buat saya, terima kasih. Namun saya tidak bisa membuktikan sekarang, tapi dengan geliat kami dari dinas, tentunya dana itu juga memang sudah kami arahkan untuk proses bagaimana batik ini akan jadi. Bapak Sekretaris Daerah kita juga sudah mensupport untuk segera